Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 73. Setelah menghela nafas, David masih berbalik tak berdaya dan berjalan menuju luar gerbang Taman David Ding. Taman David Ding ini terletak di kota Jiangbei, juga merupakan komunitas villa yang terkenal, mencakup area yang sangat luas dan memiliki lingkungan hijau yang baik. David berjalan jauh keluar gerbang, merenungkan dalam benaknya bagaimana menghadapi situasi rumit. Karena Ding Wei dan Fei Shui Amanda bukan wanita biasa, apalagi lampu hemat bahan bakar. David berpikir, jika mereka bertemu dan mengetahui tentang hubungan ambigu dengan David, maka dia akan bersenang-senang. Tapi setelah beberapa saat, David tidak bisa memikirkan cara yang baik, jadi dia harus menggigitnya. Peluru dan keluar. Setelah beberapa saat, David keluar dari gerbang Taman David Ding. Begitu dia berjalan keluar, dia melihat sebuah jeep mendekat dari kejauhan, dan itu adalah mobil Ding Wei. Ding Wei pergi ke David, keluar dari mobil, berjalan ke arahnya, dan bertanya langsung, "David, di mana temanmu?" David tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Saat Fei Shui Amanda tiba-tiba keluar dari dalam, "Aku di sini." Tatapan Ding Wei langsung terfokus pada wajah Fei Shui Amanda. Dan Fei Shui Amanda juga menatap Ding Wei dengan serius. Kedua wanita itu tidak berbicara, juga tidak berbicara, tidak ada salam. Suasana menjadi hening yang aneh. Kepala David tiba-tiba menjadi pusing, dan dia akan menggigit peluru dan memperkenalkan kedua gadis itu satu sama lain. Pada saat ini, Ding Wei dan Fei Shui Amanda saling mengulurkan tangan dan berpelukan. "Halo. Saya Ding Wei." "Halo. Saya Fei Shui Amanda." Sebelum David pulih, Ding Wei dan Fei Shui Amanda sudah memperkenalkan diri. "Kamu sangat cantik." Ding Wei mengatakan ini pada Fei Shui Amanda. "Kamu juga cantik." Fei Shui Amanda juga berkata kepada Ding Wei sambil tersenyum. Setelah mengatakan ini, kedua gadis itu, Ding Wei dan Fei Shui Amanda. Tiba-tiba keduanya menghela nafas, "Oh, alangkah baiknya jika kita berteman. Aku akan sangat senang jika kamu benar-benar bisa menjadi teman." Tatapan mesra kamu datang dan aku pergi ini, David mau tidak mau menyela. "Hehe." Mendengar kata-kata David, baik Ding Wei dan Fei Shui Amanda memandangnya, lalu keduanya mencibir. "Apa yang kamu tertawakan?" David bertanya kepada mereka dengan perasaan bersalah. "Menertawakanmu," kata Ding Wei. "Bajingan." Fei Shui Amanda lebih langsung. Wajah tua David langsung memerah, dan dia membeku di tempat untuk sementara waktu, tidak tahu harus berbuat apa. "Bajingan, karena dia memiliki masalah mendesak denganmu, kamu harus berurusan dengannya dulu." Fei Shui Amanda tiba-tiba berkata kepada David. Presiden Amanda, kamu kemana kamu pergi?" David buru-buru bertanya pada Fei Shui Amanda. "Tentu saja aku akan kembali. Mungkinkah itu bola lampumu?" Fei Shui Amanda memberi David pandangan putih, berbalik dan berjalan menuju Taman David Ding. Ini. David tidak pernah menyangka bahwa pertemuan pertama antara Fei Shui Amanda dan Ding Wei akan sangat singkat, dan dia akan pergi begitu cepat. Sejujurnya, David bisa merasakan bahwa Fei Shui Amanda seharusnya terluka olehnya. Dia ingin segera mengejar, tetapi dia tidak bisa menggerakkan kakinya. "David, masuk ke dalam mobil." Pada saat ini, Ding Wei tiba-tiba mengatakan ini pada David. David berbalik, dengan ekspresi bersalah di wajahnya, "Kakak Wei, aku dan dia." "Oke. Kamu tidak perlu menjelaskan terlalu banyak kepadaku." Ding Wei melambaikan tangannya ke menyela David, dan berkata kepadanya, "Masuk ke mobil dulu, aku punya masalah yang lebih mendesak menunggumu." Mendengar apa yang dikatakan Ding Wei, David buru-buru mengambil kursi kopilot. Ding Wei juga masuk ke dalam mobil. Setelah mengencangkan sabuk pengamannya, dia dengan cepat menyalakan mobil, berbalik dan meninggalkan Taman David Ding. Setelah mobil meninggalkan Taman David Ding, Fei Shui Amanda keluar dari sudut dalam. Dia melihat jeep itu pergi, dan dua garis air mata mengalir tak terkendali. Kemudian,
Fei Shui Amanda tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan berkata pada dirinya sendiri, aku tidak akan kalah darinya. Setelah selesai berbicara mendengar kata-kata ini, Fei Shui Amanda menyeka air matanya, berbalik dan berjalan ke dalam. Sementara Ding Wei mengemudikan mobil dengan serius tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah mengemudi sampai ke jalan lingkar luar Jiangbei, Ding Wei tiba-tiba bertanya pada David, kamu dan dia? Apa hubungannya? Dia adalah bos perusahaanku. David menjawab dengan jujur. Bos kecantikan. Dia sangat cantik dan memiliki sosok yang baik, tidak heran kamu jatuh cinta padanya. Ding Wei bergumam, dan kemudian bertanya pada David, apakah kamu sudah tidur? Ah, kakak Wei, kamu bertanya apa artinya ini? David tidak pernah berharap bahwa Ding Wei akan bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan langsung seperti itu. Berhenti bicara omong kosong. Katakan saja padaku, apakah kamu tidur dengannya atau tidak? Ding Wei bertanya lagi dengan tatapan kosong. Tidak belum. David buru-buru menjawab. Benarkah? Ding Wei jelas tidak percaya. Tentu saja itu benar. David buru-buru berkata, dia dan aku baru saja akan mulai, ketika teleponmu masuk. Oh, jadi ada baiknya aku mengganggumu. Ding Wei menyipitkan mata. David, katanya dengan nada mengejek. Kakak Wei, ayo mari kita bicara tentang bisnis. David terlihat malu dan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Hah? Ding Wei mendengus dingin, tapi dia tidak mempersulit David lagi, tetapi berkata langsung kepadanya, alasan mengapa aku sangat ingin menemukanmu adalah karena kakak laki-lakiku terluka. Oh. Bagaimana kondisi kakak laki-lakimu? David buru-buru bertanya padanya. Cedera kakak laki-lakiku telah memburuk dan menjadi sangat serius. Itu sebabnya aku datang kepadamu dan bergegas ke Binhai segera. Ding Wei melirik David pada saat ini, aku harap kamu benar-benar bisa merawatnya. Aku akan. David mengangguk. Jika kamu bisa menyembuhkan kakak laki-lakiku, aku tidak akan mengejar masalah antara kamu dan Fei Shui Amanda. Kata Ding Wei tiba-tiba. Nona Wei, apakah kamu serius? David segera mengangkat semangatnya saat mendengar ini. Aku tidak perlu membodohimu. Kata Ding Wei. Kakak Wei, kamu benar-benar perhatian. David buru-buru mengatakan ini, dan dia sedikit terharu. Dia jelas bajingan, tapi Ding Wei bersedia memaafkan dirinya sendiri. Sudah kubilang aku seorang seniman bela diri, dan aku sangat terbuka tentang hal semacam ini. Ding Wei berkata kepada David seperti ini, jika kau bisa menyembuhkan kakak laki-lakiku, bukan hanya aku tidak akan menahanmu bertanggung jawab, tapi aku akan membantumu. Kamu jatuhkan dia. Kakak Wei, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Mata David berbinar ketika dia mendengar kata-kata itu. Kata-kata Ding Wei sangat kuat. Dia tidak hanya mendukung dirinya sendiri sebagai bajingan, tetapi dia juga membantunya menggoda gadis-gadis. Kamu tidak hanya ingin melakukan yang terbaik. Kamu harus menyembuhkan saudaraku. Kalau tidak, akan ada masalah. Kata Ding Wei kepada David. Kakak Wei, ada masalah apa? David bertanya pada Ding Wei dengan rasa ingin tahu. Ketika kamu sampai di Binhai, kamu akan mengetahuinya secara alami. Ding Wei tidak menjawab pertanyaan David, tetapi bertanya kepadanya, apakah kamu perlu menyiapkan sesuatu terlebih dahulu? Jawab David. Oke. Ding Wei mengangguk, lalu dia terdiam lagi, tampak sibuk. David ingin mengobrol dengan Ding Wei, tetapi melihatnya seperti ini, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Kota Binhai dan kota Jiangbei, jarak antara kedua kota ini tidak jauh, hanya lebih dari 100 km. Setelah Ding Wei berkendara di jalan tol Jiangbin, hanya butuh sekitar 1 jam untuk tiba di kota Binhai. Namun setelah memasuki kota Binhai, mobil Ding Wei tidak melaju menuju kawasan perkotaan, melainkan mengambil jalan lingkar luar dan menuju pinggiran barat Binhai. Sekitar setengah jam kemudian, mereka tiba di luar pinggiran barat kota Binhai. Sebuah manor muncul di depannya, dan ada sebuah plakat dengan tulisan Dingjia Suang tertulis di atasnya. Ding Wei mengendarai mobil, dan melaju menuju Dingjia Suang dengan mudah.
Setelah tiba di dalam, Ding Wei memarkir jeep di tempat terbuka, lalu berjalan masuk bersama David. Berjalan ke Manor, Anda bisa melihat sungai kecil yang jernih mengalir di sekitar gunung yang menjulang tinggi, dan ada halaman rumah yang luas di bawah gunung dan sungai. Ini adalah rumah tua keluarga Ding kita. Ding Wei tiba-tiba memperkenalkan David seperti ini. Oh, rumah tua Ding Anda memiliki lingkungan yang cukup bagus. Puji David, desa Ding dikelilingi oleh pegunungan dan sungai, dan pemandangan indah di dalamnya sangat bagus. Dan Anda bisa melihat bahwa di halaman juga terdapat alun-alun kecil, patung air mancur, dan bangunan kecil bergaya Eropa di belakangnya. Di latar belakang pegunungan, dengan latar belakang pepohonan hijau dan maple merah, serta keharuman burung dan bunga, benar-benar hunian elegan yang menyatu dengan alam. Tempat ini ditinggalkan oleh nenek moyang saya, mungkin pada masa dinasti Ming. Saat itu, nenek moyang kami dari keluarga Ding terkenal di Jianghu dan memiliki latar belakang keluarga yang baik, jadi kami mengundang seorang guru Feng Shui yang terkenal pada waktu itu. Setelah beberapa survei, saya mengidentifikasi tanah harta karun geomantik ini, membelinya, dan membangun rumah tua keluarga Ding. Ding Wei memperkenalkan cara ini. Oh, tempat ini ternyata biro mengangguk Phoenix. Itu bisa menghasilkan bakat. David melihat sekeliling sebentar, lalu mengatakan hal yang sama. Awalnya David tidak mahir dalam hal ini, tetapi dalam Taiyan Zhenjing, ada pengetahuan tentang Feng Shui Kanyu dan Kimen Dunjia. Meskipun David gagal untuk sepenuhnya memahami Sutra Taiyan, dia dapat memahami beberapa hal dalam aspek ini sekarang. Hah? Bagaimana kamu tahu bahwa rumah tua keluarga Ding kita adalah anggukan untuk Phoenix? Oh, aku juga tahu sesuatu tentang pertanda geomantik, kata David kepada Ding Wei. Aku tidak tahu, kamu masih memiliki kemampuan seperti itu? Mata Ding Wei berbinar, dia menatap David dan bertanya, lalu menurutmu apa tren masa depan Feng Shui di rumah tua Ding kita? Sebenarnya, apa yang ditanyakan Ding Wei masalahnya bisa dikatakan lebih profesional. David tidak langsung menjawab pertanyaan Ding Wei, tetapi diam-diam membuka mata lima roda dan melihat sekeliling. Karena mata lima roda tidak hanya dapat memata-matai kebenaran segala sesuatu, tetapi juga memeriksa tren atmosfer bumi. Dalam Feng Shui, tren atmosfer bumi merupakan elemen yang sangat penting. Dalam geomansi Feng Shui, selain menyimpan angin dan menyerap energi serta layak huni, peran yang lebih penting adalah tentang kekayaan keluarga masa depan keluarga pemilik. Naik turunnya keluarga memiliki hubungan yang sangat penting dengan kecenderungan atmosfer bumi. Bab 74. Nyatanya, di Dahua, baik dulu maupun sekarang, banyak orang awam yang mempercayai teori geomansi, bahkan orang dengan kondisi baik menganggap geomansi sebagai standar. Ding Wei juga memberitahu David bahwa lebih dari 400 tahun yang lalu selama dinasti Ming, leluhurnya mengundang seorang guru Feng Shui yang sangat terkenal untuk membantunya menemukan tanah berharga di mana burung Phoenix mengangguk dan membangun rumah di sana. Karena berkah spiritual dan perlindungan dari Biro Phoenix Note ini, keluarga Ding dapat berkembang biak dan terus berlanjut, serta menikmati kemakmuran dan kekayaan sejauh ini. Mendengar apa yang dikatakan Ding Wei, David juga menjadi tertarik, dan pada Taiyan Zhenjing, juga terdapat banyak catatan tentang teori pertanda geomantik. Jadi David hanya mengamati pola Feng Shui Ding Jiasuang ini menurut catatan di kitab Taiyan. Kemudian David menemukan bahwa Ding Jiasuang ini memang harta karun geomantis, dengan pintu masuk terangkat, naga hijau di kiri dan naga di sebelah kanan harimau putih, gunung di depan, aula terang di tengah, dan aliran air yang berkelok-kelok di luarnya. Pola semacam ini dapat menyembunyikan angin dan mengumpulkan energi, menikmati berkah dan kekayaan, dan menjadi sangat kaya, keluarga itu berkembang. Oleh karena itu, situasi anggukan burung Phoenix di Ding Jiasuang sangat bagus, dan itu milik rumah kaya dan makmur yang khas. Tempat ini sangat bagus, kata David setelah menontonnya dengan hati-hati. David, apakah kamu juga mengerti ini? Ding Wei bertanya pada David dengan rasa ingin tahu. Aku mengerti sedikit. David berkata kepada Ding Wei, situasi anggukan Phoenix dari keluarga Dingmu banyak berhubungan dengan dua pohon ara di depan. Yang disebut Phoenix mendiami pohon ara.
Kamu keluarga Ding dilindungi oleh burung phoenix spiritual. Kekayaan tidak ada habisnya, dan uang tidak buruk. Oh, tampaknya Master Feng Shui dari dinasti Ming memiliki keterampilan yang nyata. Dia membantu keluarga Ding kami mengatur keberuntungan Feng Shui ini posisi, mengatakan bahwa tempat ini adalah Phoenix Note Bureau. Dia bahkan membantu keluarga Ding merencanakan dan membangunnya. Rumah ini memang memiliki kekuatan spiritual Feng Shui yang sangat bagus. Ding Wei melanjutkan, dari generasi nenek moyang keluarga Ding di pertengahan dinasti Ming, ada banyak anggota keluarga Ding yang berkelana keluar dari sini, dan mereka semua melakukannya dengan baik. Bahkan sekarang, saya kakak laki-laki dan saya, anggota termuda dari keluarga Ding, dan juga dilindungi oleh kekuatan spiritual Feng Shui dari rumah tua keluarga Ding. Pada saat ini, David tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak biasa, jadi dia buru-buru menggunakan mata Vive Wheels untuk memeriksanya dengan hati-hati. Kemudian, David melihat ada depresi di barat laut rumah tua Ding, dan udara bumi sepertinya terhalang oleh sesuatu saat berjalan di sana. Seolah-olah semburan air tiba-tiba tersangkut sesuatu, terhenti, lalu banjir. Melihat ekspresi David kurang tepat, Ding Wei mau tidak mau bertanya lagi, David, apakah kamu melihat sesuatu? Melihat apa yang dikatakan David, meskipun Ding Wei merasa ekspresinya agak aneh, dia tidak bertanya lagi. Kakak Wei, di mana kakak laki-lakimu? David tiba-tiba bertanya pada Ding Wei. Dia ada di rumah tua ini sekarang. Ding Wei berkata, orang tuaku bersamanya di dalam. Mereka juga baru saja bergegas dari ibu kota. Kudengar mereka membawa seorang dokter. Omong-omong, Ding Wei dia berkata lagi, sebaiknya aku mengajakmu untuk bertemu mereka dulu. Oke. David mengangguk. Jadi Ding Wei membawa David dan berjalan menuju halaman rumah tua Ding. Ketika dia berjalan di depan gerbang mahoni halaman, David tiba-tiba merasakan jantung berdebar. Dia terkejut, dan dengan cepat mengambil mata asli roda 5 untuk melihat sekeliling. Kemudian David menemukan bahwa sudut barat laut halaman ini diselimuti energi yin yang aneh, tetapi energi yin yang aneh ini sangat tersembunyi. Sangat sulit untuk menemukan aura ini. Hah? Aura yin ini cukup aneh. Mungkinkah apakah rumah tua keluarga Ding ini telah dirusak secara diam-diam? Mungkinkah ini terkait dengan kecelakaan mendadak kakak laki-laki Ding Wei? David diam-diam melihatnya, tapi dia tetap tenang. Pada saat ini, Ding Wei, yang memimpin jalan, telah membuka pintu mahoni halaman dan masuk bersama David. Setelah masuk, terdapat halaman yang cukup luas di dalamnya, di antara pepohonan hijau terdapat jalan berbatu, dan terdapat lampion istana batu di kedua sisinya yang penuh pesona kuno. Ding Wei memimpin David melewati halaman dan melihat aula yang luas. Aula juga didekorasi dengan gaya antik, sangat mirip dengan halaman dalam pada zaman kuno. Tetapi setiap perkakas, serta lukisan gantung dan kaligrafi semuanya adalah produk asli. Rumah cukup baik. Namun, setelah tiba di aula, David merasakan bahwa energi yin yang aneh menjadi semakin jelas. Pada saat ini, seorang bibi berseragam keluar dari dalam, dan ketika dia melihat Ding Wei, dia segera menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya, melangkah maju dan dengan hormat membungkuk padanya, Nona, kamu kembali. Halo, Bibi Zhao. Ding Wei juga menanggapi dengan sopan. Nona, siapa pria ini? Bibi Zhao melihat David mengikuti Ding Wei. Oh, namanya David, dia adalah teman baikku. Ding Wei buru-buru memperkenalkan, dan kemudian bertanya kepada Bibi Zhao, apakah kakak laki-lakiku baik-baik saja? Bibi Zhao segera mengerutkan kening ketika mendengar ini, dan menghela nafas. Kondisi Tuan Ding sangat buruk. Kemarin dia muntah darah dan pingsan, dan dia belum bangun sampai sekarang. Mendengar berita ini, wajah Ding Wei menjadi semakin suram. Nona, tuan dan istri juga kembali, kata Bibi Zhao kepada Ding Wei lagi. Oh, saya memberitahu mereka beritanya. Mereka seharusnya bergegas dari Shangjing. Ding Wei mengangguk, lalu berkata, saya akan masuk dan melihat mereka. Ngomong-ngomong, Nona, tuan dan istri saya juga mengundang seorang dokter. Saya mendengar bahwa dia adalah seorang dokter terkenal di Shangjing, dan mereka semua ada di sana.
Bibi Zhao tiba-tiba berkata kepada Ding Wei. Oh, aku mengerti. Ding Wei mengangguk, lalu berjalan masuk bersama David. Setelah beberapa saat, keduanya sampai di pintu kamar sayap. Ding Wei dengan lembut mengulurkan tangannya dan mendorong membuka pintu kamar, dan melihat beberapa orang di dalam. David juga melihat ke dalam, dan melihat salah satu dari mereka adalah seorang pria paruh baya dengan jas dan sepatu kulit, berusia 50-an, berdiri di sampingnya dia adalah wanita paruh baya yang cantik, anggun dan mewah. Pria parubaya itu agung, dan alisnya agak mirip dengan Ding Wei, dan sosok wanita itu ramping, dengan sedikit pesona Ding Wei. Pada saat ini, pasangan parubaya itu sedang melihat ke dalam dengan kepala tertunduk, wajah mereka penuh kecemasan. Di dalamnya ada tempat tidur, di mana seorang pria berusia awal 30-an berbaring dengan mata tertutup dan wajahnya keemasan seperti kertas. Di samping tempat tidur, ada seorang lelaki tua kurus dan berpenampilan sederhana mengenakan setelan tang hitam, dengan kotak obat tradisional Tiongkok tergantung di sampingnya. Pria tua itu menyipitkan matanya, merasakan denyut nadi pria itu dengan sungguh-sungguh. Ding Wei membawa David masuk, dan mendatangi pasangan paruh baya itu. Ayah, Bu, kamu di sini. Pasangan paruh baya itu mengangkat kepala mereka, melihat Ding Wei. Wanita paruh baya itu segera bertanya padanya, Fred Wei, mengapa kamu baru kembali sekarang? Oh, aku akan bertanya dokter. Ding Wei berpikir sejenak, lalu menjawab seperti ini. Kamu juga menyewa dokter? Wanita paruh baya itu langsung bertanya pada Ding Wei dengan rasa ingin tahu. Ya. Ding Wei mengangguk, dan hendak memperkenalkan David kepada mereka. Pada saat ini, pria parubaya itu mengangkat kepalanya dan bertanya pada Ding Ayah, jangan katakan itu. Wei, Fred Wei, ada dokter terkenal di sini, dokter seperti apa yang kamu inginkan? Lalu berkata, bagaimana saya tahu Anda mengundang seorang dokter? Dia menunjuk ke pria tua kurus berjas tang di dalam, dan dokter yang saya undang bukanlah dokter biasa. Itu adalah Gui Yanting, seorang dokter terkenal di Shangjing. Kamu di sini? Ding Wei terkejut ketika mendengar ini, karena nama Gui Yanting Gui Miracle Doctor memang sangat menggema. Berbicara tentang Pavilion Guiyan, dikatakan bahwa leluhurnya adalah seorang tabib istana yang terkenal, dan kemudian membuka aula Huiren di antara orang-orang. Dan Gui Yanting adalah kepala Huiren Hall kontemporer. Dikatakan bahwa dia telah memenangkan esensi nenek moyang para dokter kekaisaran di masa lalu. Selain keterampilan medisnya yang luar biasa, dia juga terkenal di dunia medis. Untuk akupuntur guilingnya yang luar biasa, adalah Master Singlin terkenal, yang dikenal sebagai dokter ajaib. Konon ada pepatah di komunitas pengobatan tradisional Tiongkok Dahua bahwa Liu Selatan akan kembali ke utara. Liu Selatan adalah Liu Qingzhou, karena dia adalah seorang dokter terkenal di selatan, jadi dia disebut dengan cara ini. Dan Gui Bei adalah Gui Yanting, karena dia adalah seorang dokter terkenal di wilayah utara, maka dia dipanggil demikian. Tapi serius, Gui Yanting ini setenar Liu Qingzhou dari Gui Shentang, dan keterampilan medis keduanya tidak sama. Tetapi jika menyangkut latar belakang keluarga mereka, Gui Yanting lebih terkenal daripada Liu Qingzhou. Apalagi dikatakan bahwa Gui Yanting telah mengabdikan dirinya untuk mempelajari keterampilan medis selama bertahun-tahun, dan jarang bergerak. Jika tidak ada hubungan yang hebat, sulit bagi orang biasa untuk mengundangnya. Ya. Kali ini, saya menggunakan nenek moyang keluarga Ding kami dan Huairen berkat persahabatan Tang, tidak mudah mengundang dokter ajaib Gui untuk meninggalkan bea cukai, dan ikuti kami ke sini untuk merawat kakak laki-laki Anda. Pria parubaya itu menjawab kata-kata Ding Wei dengan cara ini, dan tiba-tiba bertanya padanya, ngomong-ngomong, Fredwi, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu juga mengundang dokter? Di mana dia? Wajah Ding Wei tiba-tiba menunjukkan rasa malu, dan dia diam-diam melirik David di belakangnya, merasa bersalah. Karena sejujurnya, Ding Wei hanya melihat David merawat luka si Menglong satu kali, dan merasa levelnya tidak buruk. Ding Wei tidak begitu yakin dengan kemampuan medis David. Itu dia. Setelah ragu-ragu, Ding Wei masih memperkenalkan David kepada ayahnya, namanya David, dan dia adalah teman yang sangat baik.
Dia tahu keterampilan medis juga. Bukankah dia begitu muda? Apakah dia benar-benar seorang dokter? Pria paruh baya itu menatap David dengan ekspresi bertanya. Bahkan wanita paruh baya di sampingnya memandang David dengan mata aneh, dan kemudian bertanya pada Ding Wei, Fred Wei, apakah pemuda ini seorang dokter dari rumah sakit mana? Dia bukan seorang dokter. Tapi dia tahu keterampilan medis. Ding Wei menjadi lebih bersalah, dan setelah mengatakan ini, dia melirik David lagi. Tapi David terlihat tenang, dan matanya menatap Ding Hao yang sedang berbaring di tempat tidur. Seolah-olah dia tidak terlalu peduli. Bab 75. Fred Wei, dia bahkan bukan seorang dokter, beraninya kamu membawanya ke sini untuk merawat kakak laki-lakimu. Apakah kamu main-main? Mendengar apa yang dikatakan Ding Wei, ekspresi wajah pria paruh baya itu langsung berubah dingin. Kemudian dia berkata kepada Liao Ding Wei, ayah, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Dengan nada tertib, bawa dia keluar segera, jangan menghalangi dokter ajaib di sini. Penyakit kakak laki-lakimu membuatku pusing, jangan membuatku marah lagi. Pria paruh baya itu berkata kepada Ding Wei begitu saja. Tapi kamu... Ding Wei masih ingin membantah, tetapi wanita paruh baya itu sudah melangkah maju dan meraih lengan Ding Wei, Fred Wei, ayo kita keluar dulu. Bukannya kamu tidak tahu sifat ayahmu. Ini, baiklah. Ding Wei terlihat sedih, lalu menatap David dan berkata dengan suara rendah, David, maafkan aku. Ayo kita keluar dulu. Oke. David mengangguk setuju tanpa terkejut. Jadi Ding Wei membawa David keluar dari ruang sayap, tetapi yang mengejutkan mereka, wanita paruh baya itu mengikuti. Bu, kenapa kamu keluar? Ding Wei buru-buru bertanya pada wanita paruh baya itu. Aku berkata Fred Wei, apa hubunganmu dengan pemuda ini? Wanita paruh baya itu lebih sensitif, dia sudah menyadari bahwa ekspresi Ding Wei tidak wajar, dan dia bahkan sedikit malu. Dia dan aku adalah teman baik. Ding Wei buru-buru menjawab, tetapi wajahnya memerah. Teman baik? Kenapa aku tidak tahu bahwa kamu masih memiliki teman pria yang begitu baik? Wanita paruh baya itu segera memusatkan perhatiannya pada David, menaksirnya, dan berkata, dia terlihat baik, tapi aku tidak. Bu, apa yang kamu pikirkan? Ekspresi Ding Wei menjadi semakin tidak wajar, dan dia buru-buru berkata, aku sudah mengatakan semuanya, dia teman baikku, dan dia tahu bagaimana mengobati luka. Keterampilan medis. Itu sebabnya aku membawanya ke sini, hanya untuk membiarkan dia melihat situasi kakak tertuaku. Benarkah? Wanita paruh baya itu menatap David dan berkata langsung kepadanya, anak muda, saya Ibu Ding Wei. Nama saya Liao Meifang. Siapa namamu? Halo, Bibi, nama saya David. Mengetahui bahwa wanita paruh baya itu adalah Ibu Ding Wei, jawab David dengan sopan. Oh, kalau begitu aku akan memanggilmu David. Liao Meifang menatap David, dan bertanya langsung padanya, David, apa hubungan antara kamu dan Fred Wei kita? Bagaimana dengan ini? David tidak menyangka Liao Meifang akan mengajukan pertanyaan langsung seperti itu, dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sementara waktu, jadi dia harus melihat ke arah Ding Wei. Ding Wei tidak menyangka ibunya akan menanyakan pertanyaan seperti itu kepada David, dan wajahnya menjadi semakin merah. Tapi Ding Wei juga mengetahui karakter ibunya Liao Meifang, dan tahu bahwa dia pasti akan terus menanyakan intinya. Jadi Ding Wei hanya berkata kepada Liao Meifang, David dan aku adalah hubungan antara pacar dan pacar. Mendengar apa yang dikatakan Ding Wei, Liao Meifang menunjukkan ekspresi seperti yang diharapkan di wajahnya, dan kemudian dia melihat ke tatapan David, itu menjadi lebih aneh. David, dari mana asalmu? Di mana kamu bekerja? Siapa yang ada di keluarga? Segera setelah itu, Liao Meifang mengajukan beberapa pertanyaan kepada David dalam satu tarikan napas. Bu, periksa pendaftaran rumah tanggamu. Ding Wei merasa malu dan kesal. Benar, aku hanya memeriksa pendaftaran rumah tangga. Liao Meifang benar-benar mengakui, dan berkata dengan percaya diri, Fred Wei, aku telah membesarkanmu selama 20 tahun,
dan membesarkanmu menjadi cantik dan anggun, tetapi kamu tiba-tiba menyerah pada pacar. Tentu saja, ibu perlu mengenalnya. Ibu peduli padamu. Pada titik ini, Liao Meifang terus bertanya pada David, David kecil, kamu belum menjawab pertanyaanku. David akhirnya menyadari bagaimana ibu mertua memandang menantu laki-lakinya. Namun, David bukannya tidak berpengalaman, lagi pula, dia telah berkencan dengan mantan pacarnya Alicia selama beberapa tahun, dan juga berurusan dengan banyak anggota keluarga Amanda. Anggota keluarga Amanda sudah cukup aneh, dan David telah mampu menangani mereka selama beberapa tahun, jadi pengalamannya cukup kaya. Sekarang Ibu Dingwei, Liao Meifang, berbicara langsung, tetapi David dapat merasakan bahwa dia seharusnya tidak sesulit menangani bunga-bunga aneh dari keluarga Amanda. Jadi David dengan sopan menjawab pertanyaan Liao Meifang satu persatu sesuai dengan situasinya yang sebenarnya. Setelah mendengarkan jawaban David, Liao Meifang tampaknya cukup puas, jadi dia bertanya lagi, David kecil, apa yang kamu lakukan? Pernahkah kamu berbicara dengan pacar lain sebelumnya? Aku berbicara dengan... David hanya mengakui, karena Liao Meifang benar-benar ingin memeriksa detailnya, dan mudah untuk mengetahuinya. Kemudian David takut Liao Meifang akan salah paham, dan menambahkan, aku sudah putus dengannya. Oh, berapa lama kamu berbicara dengan mantan pacar itu? Mengapa kamu putus? Liao Meifang bertanya beberapa pertanyaan lagi. Ya. Melihat bahwa dia tidak bisa menghindarinya, David hanya memberitahu Liao Meifang tentang hubungannya dengan Alicia dan alasan putusnya. Setelah Liao Meifang mendengar ini, dia menjadi marah karena kegembiraan. Oh, David, kamu seharusnya sudah putus dengan mantan pacar ini sejak lama. Dia dan keluarganya hanyalah vampir. Aku juga saya pikir itu sebabnya kami benar-benar putus dengannya. David mengangguk dengan tergesa-gesa, dia menemukan bahwa kepribadian Liao Meifang agak mirip dengan kepribadian Ding Wei, dan dia mengungkapkannya secara lebih langsung. Meskipun orang-orang dengan kepribadian seperti itu pemarah, mereka lebih mudah bergaul dengan. Kerja bagus. Kerja bagus. Liao Meifang berkata dengan kemarahan yang benar ketika dia mendengar ini, jika putraku bertemu dengan wanita seperti itu di masa depan, aku akan menamparnya. Bu, bisakah kamu berhenti terlalu bersemangat? Harap perhatikan nada kata-katamu. Ding Wei sedikit malu. Kemarahan ibunya terkadang membuatnya sangat gugup. Fred Wei, aku tidak bisa mengendalikan emosiku untuk sementara. Liao Meifang bergumam, tapi aku mengatakan yang sebenarnya. Jika kakak laki-lakimu bertemu dengan wanita seperti mantan pacar David di masa depan, aku pasti tidak akan setuju. Kakak laki-laki saya sedang berlatih seni bela diri dengan seluruh perhatiannya. Sepertinya dia belum pernah punya pacar. Kata Ding Wei di sini, lalu berkata, dan kakak laki-laki itu terluka seperti ini, dan situasinya adalah masih kritis sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mendengar jeritan datang dari ruang sayap. Wow! Sakit-sakit. Ekspresi Ding Wei dan Liao Meifang berubah ketika mereka mendengar suara itu, karena mereka tahu bahwa itu adalah suara Ding Hao. Jadi Ding Wei dan Liao Meifang buru-buru berjalan menuju sayap, dan David mengikuti mereka, dan masuk. Setelah memasuki sayap, mereka melihat Ding Hao berbaring di tempat tidur dengan mata masih tertutup, tampak tidak sadarkan diri. Tapi dada Ding Hao terus naik dan turun, amplitudonya cukup besar, dan dia masih terengah-engah, tapi dia tidak bangun. Dan pria parubaya itu berdiri di samping tempat tidur dan menatap Ding Hao dengan tatapan yang sangat cemas. Pada saat ini, Gui Yanting, yang sedang memeriksa denyut nadi Ding Hao, tiba-tiba membuka matanya dan berdiri. Dokter Gui, bagaimana kabar putraku? Pria parubaya itu segera bertanya kepada Gui Yanting dengan cemas. Denyut nadi Tuan Ding sangat membingungkan. Kata Gui Yanting, lalu mengeluarkan sapu tangan dari sakunya, dan dengan lembut menyeka keringat yang keluar dari dahinya. Gui Miracle Doctor, bagaimana kamu mengatakan ini? Pria parubaya itu terkejut, dan buru-buru bertanya lagi. Denyut nadi Tuan Ding lambat dan berat, samar-samar terlihat, halus seperti air mengalir, tetapi keras seperti drum saat dipukul. Ini adalah dua pola denyut yang sangat ekstrim.
Benar-benar sangat aneh, gumam Gui Yanting. Dia berkata, dengan ekspresi malu di wajahnya, sejujurnya, lelaki tua ini telah berlatih kedokteran selama bertahun-tahun, dan dia telah mengabdikan dirinya untuk mempelajari berbagai kondisi denyut nadi, tetapi dia tidak pernah melihat sesuatu yang aneh. Ah, ada apa dengan putraku? Liao Meifang juga bertanya pada Gui Yanting dengan cemas. Yah. Gui Yanting berpikir sejenak, dan berkata dengan ragu-ragu, Tuan Ding adalah seorang praktisi seni bela diri, dan energi serta denyut nadinya lebih kuat dari orang biasa. Tetapi lelaki tua itu menemukan bahwa meridiannya rusak parah. Menderita banyak luka dalam. Anehnya, mekanisme kinya juga sangat tidak teratur, dan roh-roh jahat menyerbu otaknya, seolah-olah dia terjangkit penyakit angin, yang menyebabkan dia bangun sebentar-sebentar, lalu tiba-tiba jatuh ke koma bangun. Mendengar kata-kata Gui Yanting, David yang diam selama ini tiba-tiba berkata, situasinya tidak ada hubungannya dengan Feng Ji. Sesuatu? Apakah ada petunjuk? Gui Yanting tercengang sesaat sebelum dia melihat David, tapi dia tidak marah, malah dia bertanya pada David secara proaktif. Sebelum David bisa menjawab, pria parubaya itu berkata dengan wajah cemberut, "Mengapa kamu masuk lagi?" "Ayah, aku membawanya untuk merawat kakak laki-lakiku," kata Ding Wei buru-buru. "Hanya dengan dia? Dia terlalu muda." Ekspresi pria parubaya itu langsung terkulai mendengar ini. Bakat nyata apa yang dimiliki orang seperti itu? Jelas, pria parubaya itu tidak percaya bahwa David, yang tampak muda, dapat menyembuhkan penyakit. Terlebih lagi, ada Gui Yanting, hutan aprikot yang terkenal. "Tuan di sini Kain Wol." "Ayah, kamu tidak bisa menilai dari penampilan." Ding Wei cemas, jadi dia berkata, "Aku melihat David menyembuhkan luka Si Menglong." Si Menglong? Mengapa dia terluka? Pria parubaya tertegun sejenak, dia juga tahu tentang Si Menglong, jadi dia buru-buru bertanya pada Ding Wei seperti ini. "Si Menglong kalah dalam kontes seni bela diri dengan David. Dia bahkan terluka." David yang menyembuhkan lukanya terlepas dari masa lalu. Ding Wei secara kasar menjelaskan kontes seni bela diri antara Si Menglong dan David. Pria parubaya itu terkejut setelah mendengar ini, dan kemudian dia mengerutkan kening, menatap Ding Wei dengan ekspresi yang sangat serius, dan berkata, "Fred Wei, apakah ini benar?" "Tentu saja benar. Aku tidak perlu berbohong padamu, kan?" Ding Wei menjawab dengan percaya diri, lalu berkata, "Itu karena David bisa menyembuhkan luka, jadi aku memintanya untuk melihat bagaimana keadaan kakak laki-laki itu." Mendengar apa yang dikatakan Ding Wei, pria parubaya itu menatapnya, mata David melembut, dan dia berinisiatif untuk berkata kepadanya, "Anak muda, lihat situasi anakku, apakah kamu melihat ada masalah?"